Assalamualaikum teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal pada bab 1 yang ada pada buku kelas 9. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas latihan soalnya. Yang pertama itu soalnya adalah nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Di sini, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Pengalian negatif 2 sebanyak 3 kali nanti dapat kita buat dalam bentuk perpangkatan. Nah, karena di sini basisnya negatif 2, maka akan kita buat negatif 2. Negatif 2. Karena kita mengalikan negatif 2 sebanyak 3 kali, maka 1, 2, 3. Maka hasilnya menjadi negatif 2 kita pangkatkan dengan 3. Nah, hal ini juga berlaku untuk contoh soal yang seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya itu contohnya lagi T dikali T dikali T dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dalam hal ini ada dua bentuk yang harus kita pangkatkan. Yang pertama dalam bentuk T dan yang kedua itu dalam bentuk huruf dalam bentuk angka yaitu 2. Nah, di sini kita buat dulu. Karena ada 2, maka kita buat juga 2. Yang pertama itu adalah T dan yang kedua itu adalah angka 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nanti perpangkatan kita dalam bentuk T dan 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat berapa pangkat untuk T dan berapa juga pangkat pada bentuk 2. Nah, T di sini kita kalikan sebanyak 3 kali. Maka pangkat T ini adalah 3. Kita bisa menghitungnya T-nya 1, 2, dan 3. Maka pangkat T adalah 3, sedangkan 2 juga pangkat 3. Kenapa? Karena 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka di sini 2 juga berpangkat 3. Nah, untuk contoh soal nomor 2, kita juga dapat melihat nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Untuk perkalian berulang, kita dapat melakukan sebagai kebalikan dari bentuk perpangkatan. 3 dipangkatkan 8, maka kita mengalikan 3 sebanyak 8 kali, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini sampai nanti dikali 3. Dan jumlah ini semua itu adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jumlah perkalian 3 ini sampai 8 banyaknya nanti. Itulah bentuk perkalian berulang 3 pangkat 8. Dan untuk 0,83 pangkat 4 itu nanti akan menjadi 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83. Nah, untuk perkalian ini karena dia pangkat 4, maka jumlah mengalikan 0,83 ini juga sebanyak 4 kali, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan mencari hasil dari 5 pangkat 4. Untuk mencari hasil dari 5 pangkat 4 ini kita harus menjabarkan dulu. Ini 5 pangkat 4, maka perkalian berulangnya akan berbentuk 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini kita lakukan sebanyak 4 kali ya teman-teman, karena ini pangkatnya pangkat 4.
5 kali 5, 25. 25 kita kalikan dengan 5 adalah 125. Dan 125 kita kalikan 5 adalah 625. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 5 pangkat 4 sama dengan 625. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari negatif 4 pangkat 4. Nah, untuk ini negatifnya kita tetap meletakkan di bagian luar karena negatif ini tidak masuk ke dalam kurung atau tidak masuk ke dalam 1/4 pangkat 4. Maka kita akan membuat 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dan dikali 1/4. Nah, hasilnya akan menjadi negatifnya tetap kita turunkan dan ini menjadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 dan 16 dikali 16 sama dengan 196. Nah, maka hasil dari negatif 1/4 pangkat 4 itu adalah negatif 1/196. Nah, untuk menyatakan bilangan berikut dalam bentuk basis 10, maka kita akan melakukan bentuk perpangkatannya. Basis 10 menandakan bahwa ini akan menjadi 10 pangkat. Nah, kita akan mencari pangkatnya. 1000 ini merupakan perkalian berurut dari 10 kali 10 kali 10. Maka karena basisnya 10, dapat kita tuliskan 10 pangkat 3. Kenapa 3? Karena 10 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Dan begitu juga untuk basis 2, maka 2 ini akan menjadi 2 pangkat nanti. Dan kita akan mencari pangkatnya menjadi pangkat berapa. Berarti kita akan perkalian beruntunnya itu dari 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 36. 32 dikali 2 sama dengan 64. Jadi sekarang kita hitung berapa 2 yang dilakukan perkaliannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini dapat kita tuliskan 2 pangkat 6. Berarti dengan basis 2, 64 itu akan menjadi 2 pangkat 6. Maaf ya, sebelumnya ini 6. Kemudian untuk basis 10, maka 1000 itu akan menjadi 10 pangkat 3. Kita lanjutkan hasil dari operasi berikut. Nah, di sini saya sudah membuatnya. 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4, berapakah hasilnya? Maka dari sini dapat kita ketahui dalam operasi itu kita harus mengalihkan perkalian terlebih dahulu karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini ada dalam bentuk perpangkatan, kita harus mencari perpangkatannya terlebih dahulu. Berarti akan menjadi 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, di sini akan menghasilkan kita harus mencari 3 kali 6 terlebih dahulu. Berarti 5 ditambahkan 3 kali 16 itu adalah 48. Maka hasilnya adalah 53. Nah, berarti hasil dari 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 53. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai X dari 10 pangkat X sama dengan 10.000 ini, kita harus mencari terlebih dahulu 10.000 ini sama dengan 10 pangkat berapa. Di sini 10 pangkat X. Perkalian beruntun dari 10.000 ini adalah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10.
Nah, di sini sama dengan 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Maka didapatkan X itu sama dengan 4. Nah, untuk mencari soal lainnya juga menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk latihan berikutnya dapat membentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini. Jawaban yang lebih dari satu bentuk perpangkatan. Kita akan mengambil contoh dari akar 27, akar 3 dari 27. Nah, akar 3 dari 27 ini dapat kita buat seperti 27 pangkat 1/3. Nah, 27 ini sama dengan 3 pangkat 3 dikali ini 1/3. Maka ini bisa dicoret habis. Maka hasilnya itu sama dengan 3. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu ini soal berikutnya biar lebih jelas. Nah, soal berikutnya diketahui X pangkat N kurang 1 Y pangkat N dipangkatkan 3 per X pangkat 2N Y 6 ditambah N. Maka hasil dari penyederhanaan ini akan membentuk nanti X pangkat A, Y pangkat B. Di mana yang harus kita cari itu adalah B per A. Nah, untuk pembagian sendiri, karena kita telah belajar pembagian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu akan kita kurangkan. Di sini pada pembilang ada variabel X dan Y, pada penyebut juga terdapat variabel X dan Y. Maka karena variabelnya sama, maka pangkat X pada pembilang dapat kita kurangkan dengan pangkat X pada penyebutnya, sehingga akan membentuk seperti ini. Dan begitu juga dengan Y. Nah, dapat kita tuliskan menjadi X 3N, kita kurangkan dengan 3 kurangkan dengan 2N, maka akan menghasilkan X pangkat N dikurang 3. Kita akan mendapatkan hasil X pangkat N dikurang 3. Sedangkan untuk Y-nya kita akan mendapatkan 3N dikurang N menjadi 2N dikurang 6. Maka dapat dituliskan bahwa ini karena hasilnya tadi di soal dibilang ini X pangkat A dan Y pangkat B, maka N dikurang 3 ini sama dengan A dan 2N dikurang 6 ini adalah B. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai A dan juga B. Sekarang dimintanya adalah B per A. B-nya kita dapatkan 2N dikurang 6. Sedangkan A-nya itu N dikurang 3. Ini dapat kita sederhanakan menjadi N dikurang 3. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena ini kita sederhanakan. Nanti kalau kita kalikan 2 ke dalam kurung N dikurang 3 ini akan menghasilkan 2N dikurang 6 ini. Maka ini sama dengan 2N kurang 6. Maka ini N dikurang 3. Ini dapat kita coret. Nah, hasilnya adalah 2. Berarti B dikurang A itu sama dengan 2. Dan kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk mencari hasil operasi dari perpangkatan bilangan, kita dapat melihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu negatif 8 dikali 2 pangkat 6. Negatif 8 dikali 2 pangkat 6 ini sama dengan 64.
Maka negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya adalah 2, 3, 5, 9. Nah, berikutnya kita lihat 16 per 2 pangkat 4. 16. Sebelumnya kita harus mencari 2 pangkat 4 terlebih dahulu. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 juga. Maka 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, demikianlah contoh soal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk contoh soal lebih lanjutnya akan saya berikan pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga paham dengan penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih semua.